Empat buah resistor dirangkai seperti pada gambar. Nah, kita mau tentukan berapa hambatan pengganti antara titik A dan B, titik A dan C, titik B dan C, dan titik B dan D. Pertama dulu untuk titik A dan B. Titik A dan B. Oke, titik A itu di sini dan titik B di sini. Berarti hanya satu hambatan ya. Berarti hambatan totalnya atau hambatan penggantinya itu sama dengan 60 ohm. Ini 60 ohm. Kemudian untuk titik A dan C, A di sini dan C di sini. Berarti ada dua hambatan. Dan kedua hambatannya itu dirangkai seri. Berarti R totalnya, kita misalkan ini R1, R2, R3, dan ini R4. Berarti R1 ditambah R2. Kalau rangkaian seri, jumlahkan saja. Jadinya 60 ditambah 40 sama dengan 100 ohm. Kemudian untuk C, titik B dan C. Titik B dan C itu cuma satu hambatan ya, berarti hanya di R2. Berarti R totalnya sama dengan 40 ohm. Kemudian untuk D, titik B dan D. Titik B itu di sini dan D di sini. Ada dua hambatan dan dia dirangkai seri. Berarti R totalnya itu R2 ditambah R3 sama dengan 40 ditambah 80 sama dengan 120 ohm. Soal selanjutnya, di sini ada rangkaian dan kita menentukan kuat arus dan beda potensial pada resistor 6 ohm. Resistor 6 ohm itu di sini ya. Oke, yang pertama kita cari tahu dulu berapa hambatan totalnya. Pertama kita serikan dulu. Misalnya ini RS1 sama dengan ini R1, R2, R3, R4, dan R5, dan ini R. Ini volt ketegangannya. RS1 itu R1 ditambah R2 sama dengan 20 tambah 20 sama dengan 40 ohm. Kemudian kita paralelkan dengan 60 ohm. Seper RP1 sama dengan seper RS1 ditambah seper R4. Berarti seper 40 ditambah seper 60. Kita pakai penyebut 120. Dapatnya 3 tambah 2. Jadinya RP1 sama dengan 120 bagi 3 tambah 2, 5. 120 bagi 5 itu 24 ohm. Berarti R totalnya sama dengan R3 ditambah RP1 ditambah R5 sama dengan 10 tambah 24 tambah 5. Dapatnya 39 ohm. Berarti untuk arus totalnya V sama dengan I dikali R total ditambah R. Karena ada hambatan dalam, V-nya 20, I 39 tambah 1. Dapatnya 20, I dikali 40. I sama dengan 20 bagi 40 itu 0,5 ampere. Berarti arus yang keluar dari sumber tegangan itu adalah 0,5 ampere, kemudian mengarah ke sini, dan pas di sini, di paralel, dia akan terbagi. Berarti kita harus cari tahu terlebih dahulu berapa tegangan dari RP1. Jadi PRP1 sama dengan I dikali RP1. I-nya itu I total 0,5, RP1 24. Dapatnya 12 volt. Berarti pada saat gambar hambatannya seperti ini di atas adalah RS1 dan ini adalah R4. Berarti karena dia rangkaian paralel, berarti besar tegangannya atau beda potensialnya sama. Berarti di RS1 VRS1 itu 12 volt
Di R4 juga 12 volt. Berarti nanti V4 itu sama dengan 12 volt. Berarti untuk arusnya V4 sama dengan I4 dikali R4. V4 itu 12, I4, R4 itu 60. Berarti I4 sama dengan 112, 12 ya, dibagi 60. Dapatnya 0,2. Jadi, kalau ditanyakan berapa kuat arus dan beda potensial pada resistor 60 ohm, jawabannya adalah untuk tegangannya atau beda potensialnya itu 12 volt dan juga untuk arusnya itu 0,2 ampere. Soal selanjutnya ini kita mau menentukan berapa kuat arus pada resistor 12 ohm dan beda potensial pada hambatan 8 ohm. Jadi diketahui VAB, tegangan di ujung-ujung AB itu 32 volt. Oke, sekarang kita tentukan dulu berapa hambatan totalnya. Jadi yang pertama ini kita serikan. Misalnya RS1 sama dengan, kita tulis dulu ya, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, dan R9. Berarti RS1 itu R3 ditambah R4 sama dengan 9 tambah 3, 12 ohm. Kemudian kita paralelkan dengan R6. Karena dia sama-sama 12 ohm, kita pakai rumus ini saja. RP1 sama dengan R per N. R-nya 12, N-nya ada 2. Jadi 6 ohm. Oke, kemudian kita serikan dengan R2 dan R5. Berarti RS2 sama dengan R2 tambah RP1 tambah R5. R2 itu 2, RP1 6, R5 itu 4. Dapatnya 12 ohm. Kemudian R7 dengan R8 kita bisa serikan. RS3, R7 tambah R8 sama dengan 8 tambah 4 itu 12 ohm. Kemudian kita nanti paralelkan ya antara RS2 dengan RS3. Karena gambarnya sudah seperti ini. Ini RS2, ini RS3, ini R1, dan ini R9. Berarti karena dia sama-sama 12 ohm, kita bisa pakai rumus ini. RP 2 sama dengan R per N. R-nya itu 12, N-nya ada 2. Jadinya 6 ohm. Berarti rangkaiannya akan berubah seperti ini. Di sini R1, RP2, dan R9. Berarti R totalnya sama dengan R1 tambah RP2 tambah R9. R1 itu 3, RP2 6, R9 itu 7. Dapatnya 16 ohm. Berarti arus totalnya VAB sama dengan I dikali R. Total. VAB-nya 32, I, R totalnya 16. Coret, coret, dapat 2. Berarti I sama dengan 2 ampere. Berarti arus totalnya itu 2 ampere. Pertama, kita harus, kemudian untuk yang pertama, kita harus menentukan dulu berapa tegangan di RP2. Jadi PRP2 sama dengan I dikali RP2. Rangkaiannya masih seperti ini. I-nya 2, RP2 itu adalah 6, berarti 12 volt. Berarti karena rangkaiannya itu paralel, berarti PRS2 dengan PRS3 itu sama-sama 12 volt. Oke, kita dapatkan tadi PRP2 itu 12 volt, berarti PRS2 itu juga 12 volt. Karena rangkaiannya rangkaian paralel.
VRS2 sama dengan 12 volt. Berarti arus yang melewati PRS2 itu PRS2 sama dengan IRS2 dikali RS2. Ini 12, IRS2. RS2 tadi nilainya 12. Berarti IRS2 coret dapatnya 1 ampere. Sekarang kita mau menghitung berapa arus yang melewati tegangan pada RP1. Jadi PRP1 sama dengan IRS2, kita pakai ini karena dia rangkaiannya paralel, dikali RP1. IRS2 1 dikali RP1 tadi itu nilainya 6. Berarti 6 volt. Berarti tegangan yang di sini pada saat serinya, seri yang pertama R1 dengan R6 itu sama-sama tadi 6 volt. Nah, sekarang kita sisa cari berapa kuat arus yang melewati resistor 12 ohm. Itu R6 ya. Oke, berarti V6 sama dengan I6 kali R6. Jadi VRP1 sama dengan V6 karena rangkaiannya rangkaian paralel. 6 volt, I6, R6 tadi 12. Jadi I6 sama dengan 6 bagi 12 itu 0,5 ampere. Jadi arus yang melewati kuat resistor 12 ohm itu adalah 0,5 ampere. Oke, kemudian untuk yang bagian B, beda potensial pada hambatan 8 ohm. Karena tadi arus totalnya itu 2 ampere, berarti ada yang terbagi ke sini, yang di atas ini 1 ohm. Berarti yang di bawah ini adalah yang di atas ini 1 ampere, berarti yang di bawah ini juga 1 ampere. Berarti arus yang melewati R7 8 ohm itu adalah 1 ampere karena rangkaiannya rangkaian seri. Berarti untuk ini R7 ya. R7 berarti V7 sama dengan I7 dikali R7. I7-nya 1 dan R7-nya tadi 8. Berarti 8 volt. Jadi kuat arus pada resistor 12 ohm itu 0,5 ampere dan beda potensial pada hambatan 8 ohm itu adalah 8 volt.